Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini seluruh hadirin masih terdiam melihat seringnya samar di wajah Nan Ermin dan Jiying. Kata-kata pemimpin klan obat membuat wajah semua orang panas. Jika bahkan Xiuyan yang terkenal di seluruh dunia tidak layak mendapatkannya, siapa lagi yang layak mendapatkannya? Terlebih lagi, seperti yang dikatakan pemimpin klan, jika Xiuyan benar-benar tersinggung, itu akan setara dengan menyinggung dua kekuatan besar di belakang Xiuyan sekaligus. Jadi ini bukan hal yang lucu. Oleh karena itu, semua orang memiliki perasaan campur aduk saat ini. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dirayakan, tetapi iramanya terganggu oleh kata-kata ekstrim di awal. Itu seperti guseng dengan senar yang putus, yang ingin melanjutkan bunyinya tetapi tidak berdaya. Orang-orang tua ini sangat keras kepala, sehingga sulit untuk kehilangan muka. Jenny tersenyum pahit dalam hatinya dan sedikit mengerutkan bibir merahnya untuk memberi isyarat kepada Xiuyan. Bahkan Xiuyan yang tadinya tidak berniat muncul mengusap dahinya setelah sedikit tertegun. Sambil berpikir, orang-orang tua ini tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada saya sejak awal. Dan sekarang saya sendiri yang harus memecahkan situasi dingin ini. Lupakan saja, belum lagi saya membutuhkan bantuan mereka. Sebagai murid dari pemimpin klan obat, saya juga harus menghormati beberapa tetua klan obat ini. Xiuyan mendesah pelan dalam hatinya, melangkah maju dan berkata pelan. Saya belum lama berada di benua Dodi, jadi para tetua merasa keraguan tidak dapat dihindari. Tetapi semuanya seperti yang dikatakan Tuan, itu hanya kesalahpahaman. Setelah saya menjadi murid Tuan, saya masih berhutang budi kepada para tetua. Sekarang saya Xiuyan telah menebusnya. Saya juga berharap semua ketidakbahagiaan dalam hidup akan berlalu seperti angin dan tidak akan mempengaruhi perasaan semua orang. Setelah Xiuyan selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada para tetua. Jubah hitam pekatnya segera menghangatkan kesejukan di aula. Kecuali tetua ketiga, semua tetua berwajah merah dan tampak sedikit malu, karena merekalah yang pertama kali melakukan kesalahan. Tapi Xiuyan harus meminta maaf terlebih dahulu, yang membuat fosil hidup yang telah hidup entah berapa puluh ribu tahun ini merasa sangat malu. Jadi para tetua mengembalikan hadiah satu demi satu dan mata mereka menjadi sedikit lebih ramah saat melihat Xiuyan. Yang satu adalah murid saya dan yang satunya lagi adalah anggota klan tabib saya. Kita harus hidup rukun seperti keluarga. Pemimpin klan obat tertawa keras dan sangat senang dengan tindakan Xiuyan. Sejujurnya, sebagai pemimpin klan, dia tidak ingin terlalu mempermalukan para tetua berjanggut itu. Jenny juga tersenyum tipis dan mendesah panjang. Dadanya yang montok terangkat membentuk lengkungan yang memikat, yang membuat Yu Lingxing dan yang lainnya yang tampak muram merasakan cairan kental mengalir di hidung mereka. Dan kebencian di hati mereka menjadi lebih kuat. Saat situasi mulai membaik, pemimpin klan obat menghela nafas lega, membelai lembut sandaran tangan kursi berlengan yang dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya kali ini murid saya datang ke klan obat untuk meminta bantuan. Apakah Anda punya sesuatu untuk ditanyakan? Jelas Xiuyan yang terkenal ini benar-benar membutuhkan bantuan dari klan obat. Wajah para tetua sedikit berubah, lalu mereka menjadi sedikit senang. Mungkin kekasaran sebelumnya bisa diperbaiki dan itu juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada pemimpin klan. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Xiuyan, tetapi dengan kemampuan klan tabib kita, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tetua agung itu mengepalkan tinjunya dan berkata keras, dengan nada kepahlawan yang samar. Harus dikatakan bahwa tetua agung klan obat memang ambisius. Klan obat telah ada di benua Dodi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan mereka diketahui semua orang. Sebenarnya tidak banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dicapai oleh klan obat. Namun kata-kata tetua agung baru saja terucap dengan kehangatan yang tersisa. Membeku dalam angin musim gugur yang bertiup melalui aula.
karena pemimpin klan obat mengucapkan kata-kata yang sangat ringkas ini. Apa yang dicari murid saya kali ini adalah pil pembaruan jiwa yang menantang surga dari klan obat. Setelah suara itu keluar, angin menjadi lebih dingin dan cahaya lilin berkedip lebih kencang, seolah-olah akan padam kapan saja. Kemudian keheningan yang mematikan di aula itu tidak berlangsung lama. Saat mulut tetua agung yang terbuka lebar sedikit menyusut dan para tetua klan obat melompat seperti anjing yang ekornya diinjak. Apa? Pil pembaruan jiwa penentang surga? Tetua agung tampak sangat malu dan merasa getir atas janjinya sebelumnya. Tapi tetua kedua berkata, pil pembaruan jiwa penentang surga ada salah satu harta karun terbesar dari klan obat kita, dan hanya ada 3 yang tersisa. Leluhur kita pernah mengatakan obat ini jangan dipakai kalau tidak benar-benar perlu, dan kalau orang jenius luar biasa belum mati, obat ini tidak bisa digunakan. Dan sekarang, Soyeon penuh energik, jadi saya ingin tahu, untuk apa dia menginginkan obat ini? Mungkinkah dia ingin membawa harta karun klan obat kita bersamanya untuk menyelamatkan hidupnya? Meskipun Soyeon sangat menonjol dan identitasnya membuat orang takut padanya dibandingkan dengan keturunannya yang manja, tetua ketiga masih sangat tidak menyukainya. Dia tentu tidak akan membiarkan Soyeon mendapatkan keinginannya. Jadi kata-kata yang diucapkannya adalah yang paling dingin dan paling gelap. Wajah Yulingsing juga tiba-tiba berubah. Menurutnya, jika sesuatu terjadi padanya di masa depan, mengingat reputasinya sebagai seorang jenius di klan Yo, salah satu pil pembaruan jiwa penentang surga pasti akan digunakan padanya. Dia bahkan dengan sombong percaya bahwa pil itu ada di sakunya. Tapi Soyeon kini telah menenangkan hati pemimpin klan. Dan dia ingin bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan obat penyelamat nyawa. Jadi ini benar-benar keterlaluan. Sehingga dendam baru dan lama membuat wajah tegang Yulingsing dipenuhi amarah yang meluap. Terutama saat merasakan aura Soyeon yang berada di tahap akhir bintang 4. Yulingsing berpikir bahwa tidak mungkin Soyeon bisa memiliki tingkat kekuatan doki dan alkimia yang sama dengan waktu yang singkat. Setelah datang ke benua Dodi, mungkin ketenaran Soyeon sebelumnya di benua Dodi hanya kebetulan, bukan kemampuannya sendiri. Kalau begitu, apa yang bisa dibanggakan orang ini? Itu hanya keberuntungan. Ketika Yulingsing memikirkan hal ini, nada suaranya mulai menjadi sombong. Bagaimanapun, Soyeon bukanlah anggota klan Yo kita, tetapi dia benar-benar menggunakan posisinya sebagai pemimpin klan untuk menuntut harta klan Yo kita. Menurut saya, Soyeon hanya disukai sementara oleh dewa, dan pemimpin klan tidak boleh tertipu oleh reputasi palsunya. Pikirkanlah, Soyeon baru berada di benua Dodi selama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa mempertahankan kultivasi alkimia dan doki pada saat yang bersamaan? Seorang jenius dengan kedua kualitas tersebut jarang ditemukan. Bahkan di seluruh benua Dodi, kekuatan doki Soyeon sekarang berada di level bintang 4 akhir. Jadi orang bisa membayangkan tingkat alkimianya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tergerak dan banyak orang bahkan menatap Soyeon lagi dengan curiga. Jika reputasi seseorang dicapai melalui keberuntungan di benua Dodi ini, di mana kekuatan dihormati dan yang palsu tidak akan bertahan lama dan akan memudar, jadi tidak akan mencapai sesuatu yang hebat. Melihat semua anggota klan obat tersentuh oleh kata-katanya dan 2 talenta muda Yomeng dan Yohui di belakangnya terbentuk tangan untuk memberi dukungan. Sehingga wajah Yulingsing menunjukkan rasa kemenangan yang lebih kuat. Seperti yang diketahui semua orang, klan obat kita selalu membagi orang berdasarkan kemampuan mereka dalam memurnikan obat. Saya bahkan berani berpikir bahwa level Soyeon dalam memurnikan obat hanya setingkat kompetisi pemula yang diadakan di Istana Alkimia. Dengan kemampuan ini, bagaimana dia bisa mengambil harta klan obat kita? Pernyataan ini tampak sangat masuk akal, jadi banyak tetua mengangguk satu demi satu. Bahkan kesan baik mereka terhadap Soyeon perlahan memudar, dan bahkan berubah menjadi sedikit rasa jijik. Mendengar itu, wajah tua pemimpin klan obat itu sedikit tenggelam saat dia melihat Yulingsing yang berpuas diri di lapangan. Meskipun kekecewaannya bertambah, tetapi dia tidak berbicara
dan tidak ada yang tahu apa maksudnya. Namun Jenny, Nan Erming dan Ji Ying sangat tidak puas dan ingin membalas, tetapi ditahan oleh Xiaoyan. Sambil mengangkat alisnya, ketenangan Xiaoyan menjadi menakutkan, dan kegelapan di matanya semakin gelap. Mohon maafkan saya karena bersikap tidak masuk akal pemimpin klan. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah bakat langka di klan Yu selama 1000 tahun, tapi saya yakin bahwa saya masih memiliki beberapa visi dan pasti tidak akan salah. Dan saya tidak yakin jika Xiaoyan dapat melampaui saya dalam bidang alkimia. Yu Lingxing berbicara dengan arogan dan melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak bersahabat. Dia menjadi semakin sombong dan secara terbuka memprovokasi Xiaoyan. Kami juga ingin mempelajari keterampilan alkimia Xiaoyan yang terkenal di seluruh dunia. Yu Meng dan Yu Hui berbicara serempak mengikuti jejak Yu Lingxing dengan nada agak agresif. Mendengar ini, Xiaoyan menoleh sedikit dan melirik ke arah pemimpin klan obat. Setelah melihat tanda persetujuan di mata tuannya, dia tidak ragu lagi. Dia terkekeh dalam nada bicaranya tetapi membuat orang merasa sedikit dingin. Pemimpin klan obat adalah tuan saya. Apakah saya orang luar atau bukan? Kalian semua tahu itu. Saya butuh pil pembaruan jiwa yang menantang surga ini untuk menyelamatkan leluhur klan Xiao saya. Dan bukan untuk alasan egois saya sendiri. Jika saya bisa menerima hadiah pil dari klan obat, saya akan selalu mengingat kebaikan klan obat. Mengenai saran dari para jenius dari klan obat, saya ingin bertanya. Jika saya menang, apakah saya bisa mendapatkan pil pembaruan jiwa yang menantang surga? Xiaoyan bertanya lagi. Jika Anda menang, saya tidak akan menghentikan Anda. Ketika tetua ketiga melihat bahwa Xiaoyan bersedia untuk setuju, sebuah senyuman muncul di wajah tuanya. Ia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu dengan mudah menyetujuinya. Menatap Xiaoyan dengan pandangan mengejek untuk melihat lelucon macam apa yang akan ia buat selanjutnya. Menurutnya, Xiaoyan hanyalah murid dari dosen dari cabang klan obat, dan ia hanya berada di benua Dodi dalam waktu yang singkat. Meskipun ia memiliki beberapa petualangan di benua Dodi, bagaimana ia dapat dibandingkan dengan Yu Lingxing dan teman-temannya yang tumbuh di klan obat, yang terkenal dengan keterampilan alkimia dan memiliki bakat luar biasa. Bagaimanapun, Yu Lingxing dan kawan-kawannya telah mendalami alkimia selama ratusan tahun, dan Yu Lingxing sangat dekat dengan seorang alkemis tingkat 6, dan dia hanya butuh satu kesempatan untuk menerobos. Jadi tentu saja dia sangat percaya pada Yu Lingxing dan kawan-kawannya. Oleh karena itu, mustahil bagi Yu Xiaoyan untuk menang atas Yu Lingxing dan yang lainnya dalam seni alkimia. Dalam hal ini, mengapa tidak membantu di depan pemimpin klan dan Jenny? Setelah hening sejenak, semua tetua mengangguk. Jarang sekali para tetua klan obat setuju, jadi saya patuh dan hormat. Lagi pula, Xiaoyan yang sudah mengetahui latar belakang Yu Lingxing dan yang lainnya sebelumnya memasuki aula pertemuan. Matanya berbinar dan dia secara alami tidak takut sama sekali. Bahkan Jenny dan Nan Erming dan Ji Ying juga tersenyum ringan dengan sedikit ejekan di mata mereka, tetapi tetap diam. Kalau begitu, saya akan mengikuti saran semua orang. Pemimpin klan obat akhirnya berbicara, nadanya tenang seolah-olah semuanya sudah diduga. Nona Jenny juga ada di sini, jadi dia bisa menjadi saksi. Bagaimana dengan itu? Ini bisa dianggap adil. Konon katanya kalau berjudi harus terima konsekuensinya, kata Jenny dengan nada sedikit acuh tak acuh. Namun persetujuan langsung dari pemimpin klan dan ketidakpedulian Jenny membuat semua orang di klan obat, terutama tetua ketiga, merasa sedikit gelisah. Apakah Xiaoyan benar-benar mampu atau dia hanya terlalu sombong? Setelah terdiam sejenak, para tetua melihat ekspresi tenang Yu Lingxing dan memilih jawaban kedua tanpa kesepakatan sebelumnya. 1000 kaki di sebelah kanan aula pertemuan klan obat, sebuah panggung tinggi yang terbuat dari batu biru berdiri di sana dengan tenang. Panggung batu biru berbentuk trapesium terbalik dengan 7 kuali obat setinggi pinggang diletakkan di atasnya. Tapi aroma obat yang kuat bertahan dari tahun ke tahun dan agak menggoda saat dibawa oleh angin musim gugur yang sejuk.
Meskipun perjalanan waktu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada platform batu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, platform batu biru ini telah menyaksikan pertumbuhan diam-diam klan obat dan kebangkitan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah yang berat ini membuat platform batu biru ini sangat penting di hati klan obat, dan ini adalah platform uji coba yang terkenal dari klan obat. Memilih tempat ini mungkin merupakan tanda penghormatan kepada Jenny, atau mungkin dimaksudkan agar Xiaoyan menyaksikan kejayaan klan obat di masa lampau. Pada saat ini, Xiaoyan, Yulingsing, dan beberapa orang lainnya sedang berdiri di atasnya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membuat pakaian hitam Xiaoyan bergoyang, membuatnya tampak sangat anggun. Di seberang platform batu biru, pemimpin klan obat memimpin semua orang berdiri di udara dan melihat semua ini dengan beberapa spekulasi melintas di mata mereka. Tapi Jenny tidak memiliki spekulasi apapun. Kepercayaannya yang mutlak pada Xiaoyan membuatnya tampak sedikit malas saat ini. Dia setengah bersandar pada Jiying, pakaiannya menempel di tubuhnya melawan angin. Lekuk tubuhnya yang menawan bahkan lebih menonjol di tiup angin, menyebabkan Yulingsing dan yang lainnya memiliki kilatan antusiasme di mata mereka, dan mereka bahkan lebih bersemangat untuk pamer. Semuanya harus sesuai dengan peraturan klan obat. Demi keadilan, tungku obat yang digunakan dalam uji coba klan obat akan digunakan. Tetua ketiga adalah orang yang bertanggung jawab atas kompetisi perjudian di antara klan Yo. Melihat bahwa Yulingsing cemas, jadi dia tentu saja mengumumkannya dengan cepat. Yulingsing dan yang lainnya sudah tahu tentang ini sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut. Namun ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah, dan dia menatap tungku batu di depannya dengan ekspresi terkejut dan curiga. Bagaimanapun tungku obat adalah kunci untuk memberikan pil. Jika tungku tidak dalam kondisi baik, akan sulit untuk menahan energi pil. Terlebih lagi, Xiaoyan membawa 3 api surgawi yang membuatnya semakin khawatir. Tungku ini terbuat dari esensi batu yang dikumpulkan dari kedalaman 10.000 kaki di bawah tanah. Jadi tidak mungkin ramuan di bawah tingkat ke-6 dapat menyebabkan kerusakan pada tungku ini. Tetua ketiga melihat apa yang dikhawatirkan Xiaoyan, dan meskipun dia tampak menjelaskan, dia sebenarnya menunjukkan sedikit penghinaan. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar ini, dan hatinya yang khawatir menjadi tenang. Tapi dia terlalu malas untuk memperhatikan penghinaan dalam kata-kata tetua ketiga, dan hanya bertanya dan ringan. Kapan itu dimulai? Tetua ketiga yang dibenci itu menahan amarahnya, mendengus dingin, berbalik dan mengumumkan dengan keras. Kompetisi pertama adalah ramuan tingkat atas kelas 5 pil Lingmang. Dan setiap orang hanya memiliki 1 set ramuan di depannya. Jika ada pemenang, permainan berakhir. Jika tidak ada pemenang, ramuan yang telah dimurnikan akan ditingkatkan. Mulai sekarang. Tetua ketiga melambaikan tangannya menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin dan mundur kembali ke udara. Dengan suara keras seperti tergesa-gesa, kuali obat di hadapan 3 orang jenius dari klan obat telah terbakar dengan kobaran api yang hebat. Dan suhu dalam kuali itu meningkat dengan cepat. Hari ini, saat Xiaoyan mencuri seluruh perhatian, terutama dengan wanita secantik itu di hadapan mereka, ketiga jenius dari klan obat hampir murka. Sekarang mereka akhirnya punya kesempatan untuk menyelamatkan muka. Mereka bertiga ingin menggunakan semua trik mereka untuk membuat si cantik tersenyum dan mempermalukan Xiaoyan. Jika berbicara tentang kemenangan, bahkan jika Xiaoyan adalah murid pemimpin klan, dia tidak akan bisa berkata apa-apa, karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Saat ketiganya berpikir demikian dalam hati mereka, dan mereka bekerja lebih keras lagi. Setelah melihat tanaman obat di depannya, Xiaoyan mendongak menatap 3 orang yang sibuk bekerja dengan lancar seperti air yang mengalir. Dia masih tidak melakukan tindakan apapun, tetapi pupil matanya sedikit mengecil. Meski mereka bertiga sombong, tak dapat dipungkiri bahwa mereka memang jenius di bidang alkimia. Yulingsing adalah seorang alkemis yang mendekati tingkat ke-6, memiliki kekuatan jiwa yang mendekati puncak alam kekaisaran akhir. Dengan api surgawi biru laut tingkat 25. 2 lainnya adalah alkemis tingkat ke-5, memiliki api bintang tingkat tinggi dengan mutu yang sangat tinggi. Meskipun agak sulit untuk memberikan ramuan tingkat ke-5,
mereka telah berhasil sekali. Dan ini semua adalah informasi yang sebelumnya telah diberitahukan oleh pemimpin klan obat kepada Xiuyan. Tapi sungguh luar biasa, bisa mencapai level ini hanya dalam beberapa ratus tahun. Kalau saya tidak dibantu oleh roh hantu dan seni surgawi di lapangan ekstrim, saya mungkin tidak akan bisa melakukannya. Xiuyan tersadar kembali, melirik kuali obat yang di depannya yang masih sedingin es yang tertiup angin sepoi-sepoi, menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya yang tersembunyi di bawah jubah hitam dengan sangat mantap. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan di tengah tatapan semua orang yang terkejut, terperangah, bingung, dan bahkan menganggap Xiuyan terlalu sombong. Tapi Xiuyan akhirnya bergerak. Saat api biru abu bercampur dengan 3 jenis api surgawi muncul, energi langit dan bumi tiba-tiba bergejolak. Sehingga kesejukan akhir musim gugur menghilang tanpa jejak. Segera api biru abu-abu jatuh ke dalam kuali obat, dan bahkan kuali yang tidak berubah pun berubah sedikit merah. Seolah-olah telah dibakar dalam tungku besi pada suhu ribuan derajat untuk waktu yang lama. Dan ada kecenderungan untuk mengkristal. Meskipun nyala api itu tidak seterang milik 3 anggota klan obat, juga tidak menyebar keluar dari kuali obat. Dan nyala api itu hanya menyala dengan tenang di dalam kuali obat. Seolah-olah semuanya dikendalikan oleh Xiuyan dalam jangkauan kuali obat. Meskipun Xiuyan bersikap sangat rendah hati, api surgawi campuran itu terbentuk dari gabungan 3 api surgawi tingkat tinggi. Begitu api biru abu-abu itu muncul, api yang menyala sangat tinggi di kuali obat Yu Lixing, Yu Meng, dan Yu Hui tiba-tiba bergoyang, menyusut rapat ke satu sisi dan menyusut ke bawah, seolah-olah ada energi tak terlihat yang menekan api yang melompat-lompat itu. Yu Lixing dan 2 orang lainnya awalnya melihat Xiuyan tidak bergerak untuk waktu yang lama, mengira Xiuyan takut. Tetapi saat mereka hendak saling mencibir, bibir mereka membeku saat Xiuyan bergerak. Kesombongan yang baru saja muncul juga langsung layu seperti api yang menggulung di kuali mereka. Mereka menatap Xiuyan dengan mata ragu dan sangat terkejut di dalam hati mereka. Meskipun tak seorang pun yang dapat merasakan kekuatan api surgawi di tangan Xiuyan lebih baik daripada orang-orang dari klan obat yang terobsesi dengan obat-obatan. Namun semakin mereka merasakannya, semakin mereka pun menjadi terkejut. Karena mereka tidak dapat mengetahui jenis api surgawi apa yang ada di tangan Xiuyan. Api itu tampaknya tidak ada dalam daftar peringkat api surgawi, tetapi mereka dapat merasakan bahwa kekuatannya jauh di atas api surgawi peringkat 20. Mereka bahkan tidak dapat memahami lebih jauh mengapa Xiuyan yang hanya seorang Dodi bintang 4 dapat memiliki api surgawi tingkat tinggi seperti itu. Menurut pendapat mereka, Xiuyan hanyalah seorang kaya baru, meskipun ia memiliki banyak uang. Api surgawi jelas bukan sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Pada saat ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati mereka bahwa api surgawi Xiuyan hanya sedikit lebih baik dan keterampilan alkiminya masih sangat buruk. Di tengah udara, para tetua klan obat dan yang lainnya berdiri jauh. Meskipun udara sepanas musim panas karena api yang menyala, hati semua orang terasa dingin sampai ke akar-akarnya. Kecuali pemimpin klan obat yang telah berhubungan dengan Xiuyan dan mengetahui tentang api surgawi dan kekuatan jiwa Xiuyan. Para tetua lainnya sama sekali tidak menyadari situasi dan latar belakang Xiuyan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Xiuyan dengan serius. Belum lagi kualitas tinggi api surgawi telah mengejutkan semua orang tanpa kata-kata. Fakta bahwa api surgawi mengembun di dalam kuali obat dan meresap tanpa ada kecerobohan atau pemborosan, itu juga sudah menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian api Xiuyan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Karena untuk seorang alkemis yang dapat bermain api dengan sangat terampil, seberapa rendahkah kekuatan jiwa dan kemampuan alkimia miliknya? Memikirkan hal ini, ekspresi tetua ketiga menjadi sangat menarik. Seperti daun mapel yang selalu berubah di bulan Mei. Tetua agung menghela nafas dalam-dalam dan menatap pemimpin klan obat yang sedang menarik janggutnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia semakin tua dan bahkan penilaiannya terhadap orang lain tidak begitu akurat. Wajah tetua kedua yang dipenuhi kerutan dalam tampak semakin tua. Ia tidak lagi memiliki kemegahan seperti sebelumnya.
dan ekspresinya menjadi jauh lebih gelap. Bahkan para tetua lainnya memperlihatkan ekspresi bingung dan rumit di wajah mereka. Menatap pemandangan mengejutkan di hadapan mereka dengan rasa tidak percaya. Namun yang lebih mengejutkan semua orang adalah ketika api biru abu-abu membakar kuali obat hingga merah. Xiaoyan menjentikan jarinya sedikit dan ramuan di atas panggung batu jatuh ke dalam kuali satu persatu, seperti anak panah yang ditembakkan dari busur dengan cepat dan teratur. Dan pengendaliannya terhadap nyala api benar-benar sempurna. Puluhan tanaman obat dengan kaset obat dan titik leleh yang berbeda ditempatkan dalam kuali yang sama, tapi tanaman obat tersebut tidak berjauhan satu sama lain, tampak berdiri sendiri dan tidak saling mengganggu. Dari kejauhan, nyala api yang menyelimuti tanaman obat tersebut memiliki corak yang berbeda, dan jelas bahwa kekuatan nyala api tersebut juga berbeda. Kemudian tanaman obat tersebut mulai terbakar pada saat yang sama di depan mata semua orang yang tercengang. Berbagai cabang dan daun hijau telah melengkung dan sedikit hangus, dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda mencair menjadi cairan. Tapi aroma tanaman obat yang kaya bertahan di udara untuk waktu yang lama. Semua orang saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Untuk dapat memurnikan ramuan tingkat 5 terbaik dan mengekstrak semua bahan obat sekaligus, seseorang harus memiliki keberanian luar biasa atau kemampuan pengendalian yang sangat canggih. Kemampuan pengendalian ini telah melampaui level seorang alkemis tingkat 5. Mungkinkah Xiaoyan ini telah... Semua orang tidak mau terus membayangkannya. Wajah mereka terbakar amarah karena mereka mengaitkan hal ini dengan fakta. Meskipun Xiaoyan mampu, dia masih terlalu muda dan terlalu keras kepala. Dan hanya pemimpin klan tabib yang menggaruk jenggotnya dan tersenyum semakin lebar. Raut wajah lega terpancar dari matanya hingga ke seluruh wajahnya, sedangkan kerutan di wajahnya menyebar bagaikan riak-riak saat angin bertiup di danau yang tenang. Pada saat ini, Yu Lingxing telah berhasil mengekstrak beberapa ramuan obat. Cairan sebening kristal itu mengambang di sekelilingnya, dan kekuatan obat yang sangat murni itu secara tak kasat mata memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Berpikir tentang bagaimana ia selalu mendapat tepuk tangan di masa lalu, Yu Lingxing berkonsentrasi dan menunggu cukup lama, tetapi tidak menerima pujian seperti biasanya. Ia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan melirik Xiaoyan, sehingga adakan Xiaoyan memberikan semua bahan obat sekaligus. Kebetulan terlintas di matanya. Yu Lingxing bagaikan tersambar petir dan tidak dapat pulih dalam waktu lama. Jantungnya seperti terjepit erat dan dia hampir tidak dapat menghirup udara. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah pucat pasi. Mungkin karena suasananya terlalu sunyi, begitu sunyi sehingga Yu Meng dan Yu Hui mulai merasa ada yang tidak beres. Sambil mendongak, kedua jenius itu tiba-tiba merasa hati mereka tenggelam. Meskipun mereka tidak sekecewa Yu Lingxing, mereka tetap merasa tidak berdaya ketika melihat banyak ramuan obat yang diletakkan di atas meja batu mereka. Namun tatapan mata mereka ketika melihat Xiaoyan sudah dipenuhi dengan kekaguman dan bahkan rasa kagum. Meskipun kedua orang jenius dari klan obat sudah cukup hebat, dan meskipun pemurnian bahan obat Yu Lingxing berjalan jauh lebih lancar daripada sebelumnya, mereka semua tampak kalah pamor dengan langkah Xiaoyan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.